Hai, selamat malam. Maaf kalau malam ini aku tiba-tiba muncul dengan konten yang beda dari biasanya. Aku nggak tahu kenapa, tapi malam ini rasanya aku pengen ngobrol, pengen curhat, pengen jujur sama diri sendiri. Aku lagi duduk di kamarku, sendiri, lampu agak remang, kipas angin menyala, dan di luar sana suaranya sepi banget. Nggak ada suara TV, nggak ada suara orang ngobrol, nggak ada suara anak-anak berlarian. Cuma aku dan malam. Kalian tahu nggak, ada momen-momen tertentu dalam hidup di mana kita benar-benar sadar banget betapa sepinya kita. Bukan sepi karena nggak ada orang di dunia ini, tapi sepi yang dalam, sepi yang kerasa sampai ke dada. Malam ini adalah salah satu momen itu buat aku. Aku janda. Mungkin kalian udah tahu, mungkin juga ada yang baru kenal aku lewat video ini. Ya, aku janda dan aku nggak punya anak. Dua hal itu kalau digabung, jujur ya, kadang beratnya luar biasa. Waktu pertama kali aku harus menjalani hidup, aku pikir, ah, pasti lama-lama terbiasa. Orang-orang bilang gitu. Nanti juga terbiasa, nanti juga kuat. Dan aku percaya, aku semangat. Aku bilang sama diri sendiri, oke, ini babak baru, jalani aja. Tapi yang gak ada yang bilang ke aku adalah terbiasa itu gak berarti gak sakit lagi. Sepi itu bukan cuma soal gak ada orang di rumah. Sepi itu ketika pagi-pagi kamu bangun dan hal pertama yang kamu lakuin adalah diem. Karena gak ada yang perlu disapa, gak ada yang perlu dimasakin sarapan, gak ada suara kecil yang manggil ma dari kamar sebelah. Kamu makan sendirian, nonton TV sendirian, sakit sendirian. Dan ini yang paling berat. Waktu aku pernah demam beberapa bulan lalu, aku tiduran di kamar ini. Gak ada yang ngecek, gak ada yang bawain minum. Aku harus bangun sendiri, ambil obat sendiri, balik tidur sendiri. Dan sambil tiduran itu aku nangis. Bukan karena sakitnya, tapi karena sepinya. Aku sering nanya ke diri sendiri, salah aku di mana sampai hidup aku jadi begini. Tapi lama-lama aku sadar, itu pernyataan yang salah. Karena hidup itu nggak selalu soal salah atau benar. Kadang yang memang jalannya seperti ini, dan itu bukan hukuman, itu bukan karma, itu cuma hidup. Yang susah itu bukan menerimanya, yang susah itu terus jalan setelah menerimanya. Ada malam-malam di mana aku buka HP, scroll media sosial, lihat foto-foto orang lain, ada yang lagi liburan sama keluarga, ada yang posting foto suami istri, ada yang share video anak-anaknya yang lucu. Dan aku diem aja, gak cemburu, gak benci, tapi ada sesuatu yang nyesek pelan-pelan di dada. Kapan ya giliran aku ngerasain itu lagi? Atau apa emang gak akan pernah? Dan itu pernyataan yang aku simpan sendiri. Karena kalau aku tanya ke orang lain, jawabannya pasti udah bisa aku tebak. Sabar ya, doain aja. Masih ada kesempatan. Semua jawaban itu gak salah. Tapi kadang aku gak butuh jawaban. Aku cuma butuh seseorang yang mau duduk bareng aku dalam sepi ini. Tapi ya, aku mau jujur juga. Di tengah semua rasa sepi itu, aku juga belajar sesuatu yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku belajar mengenal diri sendiri. Waktu kamu sendirian, beneran sendirian, kamu gak bisa pura-pura. Kamu gak bisa perform jadi orang yang baik-baik aja terus. Kamu ketemu sama dirimu yang asli, yang takut, yang lelah, yang rindu, yang pengen nangis, tapi gak tahu nangisnya buat siapa. Dan dari situ, pelan-pelan aku mulai berdamai. Berdamai sama kenyataan bahwa aku boleh sedih, tapi aku gak boleh berhenti. Pernah ada satu malam, persis kayak malam ini sebenarnya. Aku duduk di sini, nangis sampai tak capek. Terus entah kenapa aku berdiri, aku ke dapur, aku masak mie instan. Sendirian di tengah malam. Dan waktu akan makan mie itu panas. Di meja makan cuma ada aku.
Aku ngerasa sesuatu ada yang aneh. Aku masih di sini. Aku masih nafas. Aku masih bisa masak. Aku masih bisa makan. Aku masih bisa ngerasain hangatnya makanan di tengah malam yang dingin.